12 IPS 1 saya akan mempresentasikan tentang beriman kepada koda dan koda. Yang pertama, pengertian kodo dan kodar. Kodo secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, pelaksanaan. Pengertian secara etimologinya menjelaskan bahwa koda merupakan suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Kodar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi menjelaskan bahwa kodar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali. Makna secara luas dari kodar yaitu bahwa kodar merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah. Di sini ada contoh kodo dan kodar. Contoh koda. Ketika Allah menetapkan sesuatu terhadap seseorang, seperti si Asep yang malas belajar, dipastikan tidak akan meraih kesuksesan. Contoh dari koda. Si Asep tersebut tidak mau usaha keras dalam bekerjanya, maka ketetapan itu benar-benar terjadi, ia menjadi orang yang gagal. 3. Pengertian dan macam-macam takdir. Pengertian takdir. Takdir adalah suatu peristiwa terjadi di alam raya ini yang meliputi semua aspek kejadian, baik itu mengenai kadar atau asalnya, tempatnya maupun waktunya. Macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi 2, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Saya akan menjelaskan takdir mu'allaq dulu. Takdir mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Makna harfiahnya, takdir mu'allaq merupakan takdir yang Allah tetapkan bergantung dengan peran serta umat manusia melalui ikhtiarnya. Manusia diberi Allah kesempatan untuk berusaha semaksimal mungkin, sedangkan hasil akhirnya akan ditetapkan Allah, atau dengan kata lain, takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diubah. Di sini ada dalil takdir mu'allaq yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Contoh takdir mu'allaq ialah kepandaian, kesehatan, kekuatan, kesuksesan, dan lain-lainnya. Pengertian takdir mubram. Takdir mubram secara bahasa berarti sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dielakkan, sehingga merupakan sesuatu yang sudah pasti. Secara harfiah, takdir mubram merupakan ketentuan mutlak Allah terhadap umat manusia, sehingga manusia tidak bisa menghindarinya. Atau dengan kata lain, takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah. Di sini ada dalil takdir mubram. Kisah surah Yunus ayat 49. Yang artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak pula mendahulukannya. Kisah surah Yunus ayat 49. Di sini ada contoh takdir mubram. Contoh takdir mubram adalah kematian, bencana alam, kiamat, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Nah, di sini ada cara mengubah takdir. Yang pertama itu rajin sedekah, yang kedua menyambung tali silaturahmi, yang ketiga senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang keempat senantiasa berdoa kepada Allah, yang kelima ikhtiar, terus berdoa dan minta kepada Allah, yang keempat tawakal, ketetapan seorang hamba kepada Allah tanpa tergantung. Menurut ulama Asy'ariyah adalah kehendakan Allah atas sesuatu pada ajal untuk sebuah realitas pada saat sesuatu di luar azali kelak. Sementara dasar menurut mereka adalah penciptaan atau realisasi Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada azali.
Ciri-ciri beriman kepada koda dan kodar. Ciri-cirinya orang yang beriman kepada koda dan kodar. 1. Selalu menjaga keteguhan iman dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu telah ditentukan oleh Allah. 2. Seseorang yang memiliki iman yang kuat terhadap koda dan kodar, Allah akan memiliki keberanian dan ketabahan untuk mendapatkan keinginannya. 3. Orang yang beriman kepada koda dan kodar selalu memiliki sikap rela terhadap apa yang terjadi atas dirinya. Yang 4, apabila dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, gemetarlah hatinya. Yang 5, tidak mengeluh dan putus asa. Sebab setiap langkah dan usahanya telah dilandasi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada fungsi beriman kepada koda dan kodar. 1. Melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. 2. Menghindarkan dari sifat sombong. 3. Menenangkan jiwa. 4. Membiasakan diri buat bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada koda dan kodar. 1. Termasuk orang beriman. Untuk masuk ke dalam golongan orang beriman, tentu harus memiliki rasa iman kepada koda dan kodar. 2. Lebih banyak bersyukur. Mereka yang beriman kepada koda dan kodar adalah orang yang akan lebih banyak bersyukur. 3. Selalu berusaha. Keimanan kepada koda dan kodar membuat seseorang akan selalu berusaha melakukan yang terbaik dengan usaha dari seseorang manusia, maka Allah akan memberikan jalan yang ringan baginya. 4. Lebih tawakal. Hikmah lain dari beriman pada koda dan kodar adalah mampu menjadi lebih tawakal. Kita akan menjadi lebih ikhlas dan rela menerima setiap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you.